الشفاعة يوم القيامة من سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. أما بعد, yang saya hormati Ketua STAIN Ponorogo Dr. Hajjah Siti Maryam Yusuf MAG, yang saya hormati Pembantu Ketua 1 Dr. Saifullah MAG, yang saya hormati Pembantu Ketua 2 Dr. Andes Hasanun MA, yang saya hormati Pembantu Ketua 3 Dr. Syekhu MAG. Maaf kalau salah-salah sedikit. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus guru kita, imam kita, orang tua kita, Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud dari Kediri, beserta kedua putra beliau Al-Habib Muhammad dan Al-Habib Syekh. Yang saya hormati para kiai, wabil khusus Kiai Mujib, Kiai Abdul Aziz, Kiai Musleh, Kiai Zami'. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, terutama yang saya hormati segenap anggota UKI STAIN Ponorogo. Kalau UKI di Jakarta maknanya lain. Kalau di sini alhamdulillah maknanya kerohanian Islam. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid atau kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tokoh masyarakat, para orang tua sepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang sungguh luar biasa besar kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita selalu mohon kehadirat Allah agar selalu tercurahkan kepada beliau, kekasih Allah, kepada makhluk yang termulia, seorang yang sangat peduli kepada kita, bahkan melebihi kepedulian beliau terhadap diri beliau sendiri, yaitu junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad beserta para istri, para keluarga, para kerabat, para zuriat, para sahabat beliau, dan para penerus perjuangan beliau, serta para tabi'in sampai hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang luar biasa, majelis yang hebat, majelis yang tidak lain dan tidak bukan dimulai langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis untuk membesarkan kelahiran Nabi besar Muhammad, untuk mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad, yang mana hal tersebut dilakukan pertama kali langsung oleh pencipta Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah membesarkan kelahiran beliau, Allah mengagungkan kelahiran beliau. Bahkan sebelum jauh beliau lahir, Allah telah mengagungkan beliau. Allah telah mengumumkan kepada para nabi, para rasul tentang kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membesarkan kelahiran beliau tidak hanya pada saat kelahirannya saja, tapi sebelum, ketika, dan setelah kelahiran beliau. Kita bahas ketika kelahiran beliau. Pada malam kelahiran beliau, Allah memilih bulan Rabiul Awwal. Kenapa Allah tidak melahirkan Rasulullah di bulan Rajab, di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau yang terkenal dengan bulan haram? Kenapa Allah tidak melahirkan Rasulullah di Sayyidus Syuhur, paling utamanya bulan, yaitu bulan Ramadan? Kenapa Allah tidak melahirkan Rasulullah di bulan Sya'ban, tapi di bulan Rabiul Awwal? Karena Allah tidak mau nantinya dikatakan pantas saja Nabi Muhammad itu menjadi orang yang mulia karena dia lahir di bulan yang mulia. Allah tidak mau dikatakan kemuliaan Nabi Muhammad karena kemuliaan yang lain. Tapi Allah melahirkan Rasulullah di bulan Rabiul Awwal, sehingga bulan itu menjadi bulan yang mulia. Karena di bulan tersebut dilahirkan seorang Nabi yang termulia, yaitu junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam kelahiran beliau, Allah menunjukkan beberapa kejadian hebat, di antaranya padamnya api abadi yang disembah selama ribuan tahun oleh kaum Majusi di Parsi atau di Persia. Pada malam kelahiran beliau padam seketika. Pada malam kelahiran beliau jatuhlah hiasan-hiasan di kerajaan Parsi dan di kerajaan Romawi, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Pada malam kelahiran beliau pula Allah menutup celah-celah langit, sehingga mulai saat itu syaitan dan jin tidak dapat mendengar kabar-kabar dari langit. Dan kita lihat seperti yang kita baca tadi, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau meriwayatkan ibunya, karena yang menjadi bidan yang membantu kelahiran Rasulullah adalah ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Syafa. Yang nampak memang hanya satu wanita, Syafa, membantu kelahiran Nabi besar Muhammad. Tapi yang tidak nampak, Allah menghadirkan Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asya, dua wanita yang mulia. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, dan bersama dua wanita tersebut Allah menghadirkan lebih dari 60.000 bidadari. Jumlah kita nggak sampai 2.000. Ini cukup untuk membesarkan kelahiran Nabi besar Muhammad. Tapi Allah tidak tanggung-tanggung menghadirkan 60.000 bidadari di kamar tempat Rasulullah lahir, dan di luar rumah ribuan malaikat menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad. Ada orang yang mengatakan, bagaimana mungkin Allah menghadirkan orang yang sudah mati? Bagaimana mungkin Allah menghadirkan Allah yang sudah meninggal dunia? Betul? Betul apa enggak ya? Ya. Kita bilang jangankan Allah, kita saja bisa menghadirkan Bung Karno. Bung Karno kan sudah meninggal dunia, kita bisa hadirkan di TV lewat rekaman videonya. Betul? Betul nggak? Sudah meninggal dunia berapa puluh tahun Bung Karno sudah meninggal dunia. Kapanpun mau kita hadirkan bisa, tinggal mencet remote. Apakah Allah nggak bisa? Hah? Apakah manusia ini lebih berkuasa daripada Allah? Di zaman sekarang ini banyak manusia yang membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk
melaksanakan segala sesuatu. Apalagi cuma menghadirkan dua wanita yang mulia yang sudah meninggal dunia. Zaman sekarang malah muncul bukan hanya lewat TV, bisa lewat seperti timbul begitu di Jepang, betul? Lewat sinar laser atau apa kayak itu namanya, bisa kayak kelihatan ini manusia hidup lagi. Subhanallah, padahal sudah meninggal dunia. Ini baru kecerdasan manusia yang diberi sedikit ilmu oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dikasih ilmu sedikit sama Allah sudah membatasi kekuasaan Allah. Sealim-alimnya manusia di atas muka bumi ini kalau dibandingkan ilmunya Allah bagaikan lautan yang ditetesi, yang diambilkan jarum kemudian dimasukkan ke lautan tersebut, tetesan dari jarum tersebut itulah ilmunya orang yang paling alim di dunia ini. Jauh, bukan antara langit dan sumur lagi, sudah jauh, nggak bisa dibandingkan ilmu kita dengan ilmunya Allah. Allah menghadirkan dua wanita yang mulia tersebut pada malam kelahiran Rasulullah. Yang nampak memang syafaat. Beliau mengatakan sungguh kelahiran yang hebat. Aku mendengar rahimakallahu aw rahimaka rabbuk, mendengar suara tanpa wujud. Semoga Allah merahmati engkau. Kemudian keluar Rasulullah, disebutkan dalam kitab-kitab maulid yang lainnya, kharaja Rasulullah SAW min batni. Rasulullah itu keluar dari perut, bukan dari jalan yang biasa seperti kita. Manusia yang istimewa pasti diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula cara kelahiran beliau. Keluar Rasulullah nadhifan, bersih, tidak disertai oleh setetes darah pun. Kalau kita sekarang yang jadi orang alim, sekarang yang jadi pejabat, sekarang yang jadi orang kaya, sekarang yang jadi tokoh masyarakat, ketika lahirnya disertai oleh darah untuk menunjukkan bahwasanya kita ini manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuat kita menjadi manusia yang mulia adalah inna akramakum indallahi taqwa, yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang menyertai keluarga Rasulullah? Bukannya darah, tapi cahaya. Fa'adha'a lahu ma baina al-masyriqi wal maghribi hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum. Hadis ini memang disebutkan hadis gharib karena yang meriwayatkan hanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dengan cahaya keluar dari yang bersamaan dengan Nabi besar Muhammad, cahaya tersebut menyinari bagian timur sampai bagian barat bumi. Sampai katanya Syafa, saya di dalam rumah menjelang subuh masih gelap, saya bisa melihat dengan cahaya tersebut, saya bisa melihat sebagian gedung yang ada di Romawi. Mana Romawi, mana Mekah? Jawab dekat. Kalau dari peta cuma sekilan mungkin. Coba sekarang kalau ada orang naik haji naik ke gedung tertinggi di Mekah siang bolong, kelihatan nggak Romawi ini? Kalau dia ngaku kelihatan berarti ngobus, bohong ya. Jangankan Romawi, Madinah aja nggak kelihatan. Mekah, Jeddah aja, Jeddah yang jaraknya 1 jam dari Mekah nggak kelihatan. Apalagi Romawi ini siang hari di gedung tertinggi, syafa di dalam rumah menjelang subuh masih dalam keadaan gelap, dengan berkat cahaya yang keluar bersama Rasulullah dapat melihat sebagian gedung yang ada di Romawi. Para ulama mengatakan ini adalah isyarat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad akan sampai ke seluruh penjuru dunia, dari timur sampai barat dunia, bahkan akan menundukkan kerajaan Romawi. Dan betul di zaman Sayyidina Umar bin Khattab
beliau berhasil menundukkan kerajaan Romawi. Kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan tercila, sudah ganteng luar biasa. Rasulullah tuh gantengnya nggak umum, luar biasa. Allah itu menciptakan keindahan bagaikan satu bulatan. Separuh bulatan itu untuk Rasulullah. Separuh keindahan yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Seperempatnya untuk Nabi Allah Yusuf. Seperempatnya bagi-bagi di antara kita. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Masih ada yang ganteng, sampai bisa lihat. Sampai lihat ganteng, Masya Allah. Ini orang ganteng, padahal cuma seperempat dibagi-bagi. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Seperempat keindahan dimiliki sendiri. Bagaimana dengan Nabi besar Muhammad? Sampai-sampai para ulama kita mengatakan, seandainya kalau wanita-wanita yang memandang Nabi Allah Yusuf, mereka memandang Nabi besar Muhammad, mereka tidak hanya tidak sadar memotong jari tangan mereka. Kalau mereka memandang ketampanan wajah Nabi besar Muhammad, mereka tidak akan sadar memotong hati mereka. Karena gantengnya luar biasa, Pak. Ganteng Rasulullah. Sayang kalau sampai di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Lahir tercela, sudah tersunat, pusatnya terputus, kering. Dari pusat sampai lutut diselubuhi oleh cahaya. Semenjak lahir tidak ada seorang pun yang bisa melihat auratnya Nabi besar Muhammad. Lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur, hamidan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bayi yang luar biasa. Dan keluar bersama beliau bukan hanya cahaya, tapi bau harum yang semerbak luar biasa. Rasulullah itu baunya harum, tapi masih suka pakai minyak wangi. Jangankan nggak pakai minyak wangi, Rasulullah itu kalau keringetan, pernah suatu ketika beliau keringetan panas, maka istri beliau Ummu Salamah mengumpulkan keringatnya Rasulullah, ditaruh di botol. Ditanya, buat apa ya Ummu Salamah? Untuk saya usapkan kepada anak-anak supaya dapat berkahmu ya Rasulullah, dan untuk kami pakai untuk minyak wangi. Kalau keringatnya sampean, Pak, buat nakut-nakuti tikus. Jangankan itu, pernah ada seorang sahabatnya ini nggak mandi berhari-hari tapi baunya wangi. Sampai istrinya tuh bingung, mas, sampean ini saya perhatikan berhari-hari sudah nggak mandi, tapi kok bau sampean ini tetap wangi. Saya, katanya istrinya, yang pakai minyak wangi setiap hari nggak sewangi engkau. Iya wahai istriku, ingat tak? Berapa hari lalu saya punya penyakit koreng. Lu koreng ya, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Kudes. Kudes. Bukan kurang, koreng bahasa Jawa. Ya coba anak-anak mahasiswa dicari bahasa Indonesianya koreng ya. Saya punya penyakit koreng satu badan. Saya mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah bilang buka bajumu. Diusap seluruh tubuh saya dengan tangannya Rasulullah, penyakit koreng saya sembuh. Kemudian saya dapat bau wangi yang luar biasa ini. Cuma hanya diusap sama Rasulullah. Luar biasa. Keluar ketika beliau keluar dari perut ibunya, disertai oleh cahaya, disertai dengan bau harum yang luar biasa. Ini Allah membesarkan kelahiran Nabi besar Muhammad. Di antara masih banyak kalau mau diceritakan. Nah, sebelum beliau lahir, ada paman beliau yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dijuluki Abu Lahab. Abu Lahab ini menyuruh pembantunya Huwaibatul Aslamiyah untuk mengawasi rumah Aminah, awasi rumah iparku Aminah, karena saudaraku Abdullah sudah meninggal dunia
dan Aminah akan melahirkan putranya beberapa hari lagi. Jadi kita lihat ya, manusia-manusia pilihan Allah. Allah itu nggak mungkin melahirkan Rasulullah dari orang-orang yang nggak benar. Orang-orang yang mulia saja kita sering mendengar pujiannya Al-Karim Ibnul Karim, orang yang mulia, putra anak orang yang mulia. Apalagi Nabi besar Muhammad. Sekarang ini ada orang yang berani, na'udzubillahi, berani mengatakan kedua orang tua Rasulullah berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang goblok ngaku pinter. Kalau seandainya hadis Rasulullah membangkitkan kedua orang tuanya tidak bisa diterima, oke, kita punya dalil lain. Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita berimamkan beliau di dalam tauhid, beliau mengatakan kedua orang tua Rasulullah hidup di zaman fatrah atau zaman kekosongan dari Nabi dan Rasul 500 tahun. Setelah diangkatnya Nabi Allah Isa dan sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad, Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul. Maka hukumnya sudah umum, semua sudah tahu tentang hukum. Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi, jangan minta pertolonganku, sekarang urus diri masing-masing, pergi kepada selain saya. Semua Nabi dan Rasul tidak memiliki kemampuan untuk menolong umat nanti di padang mahsyar kecuali Rasulullah. Manusia yang istimewa. Semua alam semesta tidak diciptakan kecuali untuk Rasulullah. Sampean juga kita bilang sama mereka yang kurang ajar ini, yang pesek, yang elek ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk Rasulullah. Masih kurang ajar sama Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga bukan urusannya sampean. Perintahnya Allah kepada sampean, pesek, meskipun mancung orangnya ya, meskipun ganteng, kalau kurang ajar sama Rasulullah langsung dijuluki pesek, elek. Pesek, elek kita bilang. Bukan urusannya sampean. Sampean diperintahkan oleh Allah untuk apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Allah. Sampean aja masih belum pasti masuk surga, masih belum pasti selamat dari siksa neraka Allah, masih mengurusi kedua orang tuanya Rasulullah. Dasar pesek, elek. Abu Lahab saja kita lihat. Abu Lahab ini menyuruh Thuwaibah untuk mengawasi. Kemudian sebelum subuh, Thuwaibah mendengar kabar Aminah sudah melahirkan putranya. Didatangi rumahnya, betul sudah lahir dan laki-laki, cepat-cepat ke rumahnya Abu Lahab digedor. Subuh-subuh, para ilmuwan mengatakan segala sesuatu itu ada puncak kenikmatannya. Dan puncak kenikmatan tidur adalah waktu subuh. Ini ilmuwan kafir ya. Kalau kita orang Islam diuji sama Allah keimanan kita, lebih mengutamakan kenikmatan, puncak kenikmatan tidur atau sholat. Kalau sama ketika subuh masih ngorok, berarti samimah, naudzubillahi. Tapi sampai subuh ada tambahan ya, as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Subuh-subuh digedor, lagi asyik-asyik tidur, Abu Lahab marah. Abu Lahab ini dijuluki Abu Lahab karena kalau dia sudah marah, matanya melotot, seakan-akan ada api yang menyambar dari matanya. Orang nggak berani memandang wajah Abu Lahab kalau lagi marah, sehingga dijuluki Abu Lahab, seorang yang memiliki pandangan yang bisa menyambarkan api. Bahasa Arabnya sedikit aja Abu Lahab, bahasa Indonesianya cek tawa nih ya.
Jangankan bahasa Arab, mau cari bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya goreng aja belum ada ya. Dimarahi Thuwaibah, kenapa kamu bangunkan saya jam segini, sungguh celaka kamu. Kan sampeyan yang nyuruh. Kapan? Kalau lahir ponakan sampeyan Aminah, putranya Aminah, beritahu. Orang marah itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya orang marah itu susah untuk dingin. Bapak-bapak kalau sudah marah, la ilaha illallah, semuanya dibanting ya. Anak lewat di depannya dibanting gitu. Ibu-ibu kalau sudah marah langsung keluar, ceraikan saya. La ilaha illallah, sadar, nyebut ya. Kalau orang sudah marah memang akal sehat itu hilang. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau sampai marah lagi berdiri, duduk masih marah, langsung berbaring. Berbaring masih marah, tutup mata, tidur. Mana ada orang tidur marah? Ada lagi ajarannya lain Rasulullah, kalau sampai marah langsung cepat-cepat wudu. Innal ghadaba min fayhil jahannam. Marah itu dari percikan api neraka Jahannam, katanya Rasulullah. Bukankah kalau orang marah itu wajahnya memerah, matanya melotot, katanya Rasulullah. Sehingga kalau dikasih kaca ketahuan aslinya ya. Langsung wudu, maka akan meredam kemarahan tersebut. Abu Lahab marah luar biasa, dibangunkan subuh-subuh, tapi begitu diberitahu ponakannya lahir langsung dingin. Tanya, sudah lahir? Sudah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Untung ada Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, kita kawin sama siapa, Pak? Setiap perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Jangankan mau kawin, ada mungkin nggak ada kita itu. Laki-laki karena bangganya, karena gembiranya, karena senangnya, Abu Lahab langsung membebaskan Thuwaibah dari perbudakan. Saya bebaskan kamu dari perbudakan, wahai Thuwaibah, asalkan engkau susui ponakanku itu 3 hari berturut-turut. Bayangkan, gembira luar biasa terhadap kelahiran ponakannya. Ponakan bukan anak. Sekarang coba mana ada orang yang senang gembira dengan datangnya Maulid, dengan datangnya bulan kelahiran Rasulullah. Bilang kepada Habib Mustafa, ya Habib, saya gembira ya Habib dengan kedatangan bulan kelahiran Rasulullah ya Habib, ambil mobil saya ya Habib. Ya ada ya. Ini dikatakan orang punya budak zaman itu sama dengan orang punya mobil zaman sekarang. Kaya orang punya budak itu. Karena gembiranya dibebaskan dari perbudakan. Asal menyusui Nabi Muhammad 3 hari berturut-turut. Oleh karena itu disebutkan yang menyusui Rasulullah pertama adalah ibunya sendiri. Makanya wanita-wanita kalau sudah melahirkan jangan sampai tidak menyusui anaknya, karena disebutkan di dalam jangka waktu 2 kali 24 jam keluar bersama air susu yang namanya kolostrum, yang mengandung apa? Zat imun untuk kekebalan tubuh bayi, sehingga si anak tidak mudah sakit. Kita lihat, mana kenal yang namanya Siti Aminah dengan kolostrum ini. Tapi subhanallah, diilhamkan oleh Allah supaya ibu-ibu zaman sekarang itu mengerti, jangan sampai tidak menyusui bayinya. Yang pertama menyusui adalah Siti Aminah, kemudian Thuwaibatul Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Nah, kegembiraan Abu Lahab, kesenangan Abu Lahab tadi sampai-sampai membebaskan budaknya, itu tidak dilupakan oleh Allah, disimpan. Ketika Rasulullah berumur 43 tahun, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Umumkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kamu dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Kita disuruh menjauhi orang-orang yang bodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti tadi itu yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah masuk neraka, itu saking gobloknya sampai ngomong kayak gitu ya. Saking gobloknya PSL ya. Maka Rasulullah memanggil
memanggil kaum Quraisy, ya ma'syaral Quraisy, di Bukit Safa, berkumpul semua. Rasulullah memancing kepercayaan mereka. Kalau saya beritahukan kepada kalian di balik gunung ini ada sepasukan berkuda yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya kepada saya? Semuanya teriak, ma jarrabna anka kadiban. Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong. Antal amin, engkau adalah al-amin, seorang yang dipercaya, seorang yang menjaga amanat, betul-betul al-amin. Bukan al-amin yang sekarang masuk penjara ya. Maka Rasulullah karena sudah mendapatkan kepercayaan mereka langsung mengatakan, saya adalah utusan Allah. Saya membawa kabar gembira bagi yang beriman, membawa kabar ancaman bagi yang kafir. Semuanya kaget. Banyak yang nutup mulutnya. Orang kalau kaget kan nutup mulut sambil membelalak matanya. Abu Lahab lah orang satu-satunya orang yang berdiri langsung menunjuk kepada Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Nah, karena itu bahasa Arab ini disebut sababah ya. Kenapa? Karena ini dipakai untuk yesub, untuk mencaci maki tangan ini. Tak mungkin orang mencaci maki pakai begini, sampai yang kurang aja pakai gini ya, pakai gini. Makanya disebut sababah. Rasulullah diam, karena memang Rasulullah adalah orang yang pemaaf. Tapi siapa yang tidak tinggal diam kalau Rasulullah disakiti Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini harusnya jadi pelajaran penting bagi orang di zaman sekarang. Siapapun sampean, dimanapun, kapanpun, jangan berani-berani menyakiti hati Nabi Muhammad, karena Allah tidak akan tinggal diam kepada siapapun yang menyakiti hati Nabi Muhammad. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, karena menyakiti hati Nabi Muhammad, diancam oleh Allah dengan satu surat penuh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sehingga para ulama mengatakan Abu Lahab satu-satunya manusia yang masih hidup di dunia tapi sudah disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang banyak orang kurang ajar PCL menyakiti hati Nabi Muhammad lewat kedua orang tuanya. Saya tanya sama sampean, kalau misalnya kedua orang tua sampean dibilang celaka di neraka, mau sampean? Ridho sampean? Ketawa sampean? Seneng? Gendeng sampean? Masih sakit hati ya. Kedua orang tua saya yang melahirkan saya, yang berjasa besar bagi saya, yang apapun yang saya lakukan untuk mereka berdua tidak bisa membalas kebaikan mereka berdua. Kok dikata-katai seperti ini sama orang PCL? La ilaha illallah. Apalagi kalau PCL beneran. Kalau masih mancung ganteng aja dibilang PCL. Apalagi sudah PCL beneran, kuadrat PCL. Rasulullah dia memaafkan, tapi Allah sekarang banyak ya yang menyakiti hati Nabi Muhammad lewat sahabatnya. Banyak orang mengatakan ada aliran ya, ada aliran yang ditransfer dari Persia. Ini menyatakan ke semua sahabat Rasulullah kafir setelah meninggalnya Rasulullah kecuali 8 orang. Kalau memang semuanya kafir, kenapa Islam ada sampai sekarang? Kalau memang semuanya kafir, kenapa yang 8 orang itu dibiarkan hidup? Ini sama PCL juga ini. Ada yang mengatakan istri-istri Rasulullah bersekongkol membunuh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang sekarang ya mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi, ya kan? Seperti Alkitab katanya. La ilaha illallah, Al-Quran kalamullah. Memang yang lain adalah kalamullah, tapi Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Tapi Al-Quran satu-satunya kalamullah yang dijanjikan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, kami langsung yang akan menjaganya. Ini orang-orang PCL masuk dalam jil ya.
jaringan iblis laknatullah. Katakan Al-Quran perlu direvisi. Muhammad adalah manusia yang bisa dikritik. Kita bilang sama mereka, oke, Nabi Muhammad bisa dikritik. Yang mana? Yang mana? Pasti bingung. PC elek, jelas bingung. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mereka dengan berani mengatakan Al-Quran yang bisa dipakai sekarang hanya 23 juz. La ilaha illallah di dalam hukum syariat mengurangi atau menambahi satu huruf Al-Quran hukumnya murtad. Apalagi yang dihilangkan 7 juz. Bukan PCL lagi, iblis laknatullah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Rasulullah diam. Tapi Allah tidak tinggal diam kalau Rasulnya disakiti. Kenapa? Karena Rasul adalah makhluk yang paling Allah cintai. Sampai-sampai mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Lahab jelas masuk neraka. Akan tetapi dalam satu hadis sahih diriwayatkan bahwasanya siksa Abu Lahab diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Ya kan? Setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Loh, Allah kan berjanji di dalam Al-Quran, "Fala yakhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunzarun." Orang kalau sudah masuk neraka tidak akan diringankan siksanya oleh Allah dan mereka tidak akan dipandang oleh Allah. Apakah Allah melanggar janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya, tapi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan Nabi yang istimewa. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Semua alam semesta bukan hanya surga tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk Nabi besar Muhammad. Kita lihat Pak, sandalnya Rasulullah nanti masuk surga Pak. Sandalnya sampean, meskipun harganya sampai miliaran Pak, sandalnya sampean bukan dari kulit buaya lagi, dari kulitnya manusia misalnya, tidak bisa masuk surga Pak. Keledainya Rasulullah yang bernama Duldul, ya, di dalam perang Hunain Rasulullah mengatakan, "Ugdum ya Duldul, majulah wahai Duldul." Keledainya Rasulullah masuk surga nanti Pak. Sampean beli mobil Alphard, masuk surga enggak mobilnya sampean? Atau yang lebih mahal dari Alphard, masuk surga enggak? Misalnya sampean punya pesawat, masuk surga enggak pesawat sampean? Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah diistimewakan oleh Allah. Abu Lahab karena gembira sekali saja seumur hidupnya, gembira dengan kelahiran Rasulullah, diistimewakan oleh Allah. Setiap hari Senin diringankan, bukan dibebaskan, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Katanya para ulama, ini orang kafir. Bukan hanya kafir yang membenci Rasulullah, bukan hanya membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah, bukan hanya memerangi Rasulullah, dia mati dalam rangka memerangi Nabi Muhammad. Abu Lahab termasuk satu dari 70 orang kafir yang mati di peperangan Badar. Karena pernah gembira sekali saja seumur hidupnya dengan kelahiran Nabi besar Muhammad, dibalas oleh Allah, tidak dilupakan oleh Allah. Maka kata para ulama, bagaimana dengan orang muslim, umat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad, gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad, niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu hadis sahih diriwayatkan, man fariha biqudumi Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk dijilat oleh api neraka. Maka para ulama mengatakan bulan Ramadan tidak menjadi bulan yang mulia,
tidak menjadi bulan yang agung, tidak menjadi bulan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kecuali karena berkat Nabi besar Muhammad. Kalau bulan Ramadan dan orang yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan saja akan dijauhkan dari siksa neraka Allah, bagaimana orang yang gembira dengan kedatangan sebabnya bulan Ramadan menjadi mulia, yaitu Nabi besar Muhammad. Memperingati, Rasulullah sendiri memperingati hari lahirnya, betul, setiap hari Senin dalam hadis sahih diriwayatkan, ditanya kenapa kau puasa setiap hari Senin, pada hari itu saya dilahirkan. Memperingati hari kelahirannya dengan taat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang kita lakukan di sini kalau bukan taat? Betul. Kita di sini rame-rame nenggak minuman keras, rame-rame pesta narkoba di sini. Tadi kita mendengar bacaan Al-Quran. Tadi juga mendengar zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukankah ini taat? Bahkan Muhammad ibn Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Tapi sekarang kitab ini dirubah oleh mereka, ya. Subhanallah, kalimat ini dihilangkan, tapi kami punya yang aslinya. Kayak Yahudi sudah, ya. Taurat dirubah sama Yahudi. Ini yang aku pengikutnya Ibn Taimiyah merubah dan menghapus kalimat ini dari kitabnya Ibn Taimiyah, Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Ibn Taimiyah mengatakan ta'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas fa yakunu lahu ajrun 'azimun li ta'zimihi li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Orang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, bahkan dijadikan sebagai peringatan, itu terkadang dilakukan oleh sebagian orang, maka yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena dia mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bilang sama PCL, PCL, kamu bilang kamu pengikutnya Ibn Taimiyah, imam kamu ngomong seperti ini, sekarang siapa yang PCL? Sampean apa Ibn Taimiyah? Ibn Taimiyah orang alim. Bahkan di salah satu kitabnya Ibn Taimiyah mengutip hadis Rasulullah tentang tawassul. Boleh tawassul. Ada seorang badui datang ke Rasulullah mengeluh kakinya sakit. Rasulullah bilang, "Udzkur ahabbal asma ilaik." Sebut nama yang paling kau cintai. Dia tidak menyebut ya Allah, dia menyebut ya Rasulullah, sembuh kakinya. Tawassul kepada Rasulullah di hadapan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, kan semasa hidupnya Rasulullah, kalau sebelum dan setelahnya nggak boleh. Oh, ketika Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, bukan dosa, ya. Nabi tidak bisa melakukan dosa, tidak bisa, karena memang dijaga oleh Allah, maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Allah Adam hanya melakukan suatu kesalahan. Apa sih yang di surga Allah yang haram? Enggak ada. Yang di dunia ini haram, ya. Minuman keras haram enggak? Haram, ya. Di dunia ini haram. Sampai nanti di surga minuman keras itu bukan botolan, sungai dari minuman keras. Bukan hanya minum botolan, sampai bisa nyemplung. Nanti di surga Allah halal. Bahkan sesuatu yang haram di luar surga, kalau sudah masuk surga hukumnya halal. Tapi memang Nabi Adam belum waktunya untuk makan buah khuldi, sama seperti sampean yang hadir sekarang, ya. Kalau yang ceramah Habib Ubaidillah dari Surabaya lagi ceramah, jangan ada yang makan. Enak sini ceramah capek-capek sampean makan. Tapi seandainya kalau sampean makan tempe penyet, halal apa haram? Halal. Cuma
cuman nggak pantes. Sampai ngaku lapar sami mawon, yang ceramah ya juru mangan, juru Kediri habis maghrib tadi, jadi nggak sempat makan malam. Cuman baru berapa jam aja lambat makan, nggak apa-apa Pak. Kalau dibilang sampean sakit mah, saya rajanya mah. Ya, saya memang punya penyakit mah. Jangan heran, lembung-lembung ini ya punya mah. Nah, Nabi Allah Adam hanya melakukan kesalahan. Belum waktunya makan buah khuldi dimakan. Allah murka. Sebelum Allah memberi hukuman kepada Nabi Allah Adam, dalam surat Al-Baqarah kita baca, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Allah Adam mendapati kalimat dari Allah, maka Allah memberi taubat. Apa kalimatnya? Kalimat ini kunopo, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka Nabi Allah Adam mengatakan kepada Allah, ya Rabbi haqqi Muhammadin, akil atharati, dengan berkat Muhammad ampunilah kesalahan saya. Maka Allah bertanya, aina arafta Muhammad, dari mana kamu tahu Muhammad? Tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di dedaunan pohon surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di tiap arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu ya Allah, orang yang memiliki nama Nabi Muhammad pastilah orang yang paling engkau cintai, karena tidak mungkin namanya engkau sandingkan dengan namamu kecuali orang yang paling engkau cintai. Maka dengan berkatnya ya Allah, ampunilah kesalahan saya. Iya ya Adam, walaulahu ma khalaqtuk, kalau bukan karenanya aku tidak menciptakan engkau. Ini sebelum lahir Rasulullah. Nabi Allah Adam seorang nabi, seorang rasul, bahkan kakeknya Rasulullah, datuknya Rasulullah. Mohon ampun kehadirat Allah, bertawassul. Terus kemudian bagaimana tafsirnya ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk menuju Allah dengan wasilah, dengan perantara. Ini ditafsirkan apa ini ayat ini sama PSL ini? Hah? Imam mereka mengatakan kepada Syekh Ali bin Muhammad As-Sawuni, ahli tafsir dari Mesir, masih hidup. Imam mereka waktu itu masih hidup ya, sekarang sudah meninggal dunia di Saudi. Buta matanya. Ketika sakit didatangi sama Syekh Ali untuk berkunjung, dia mengatakan, wahai Syekh Ali, Al-Quran ini mayak baru takwil, Al-Quran tidak perlu ditafsirkan. Maka Syekh Ali mengatakan kepada imam yang buta ini, fama dhannuka fi qoulihi ta'ala, bagaimana pendapatmu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, di akhirat dia buta, jalannya sesat. Orang-orang buta kayak kamu gak bakal masuk surga. Diam, gak bisa ngomong. Buta di sini maksudnya buta hati terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan maulid boleh, bahkan bukan hanya boleh, mendapatkan pahala. Tawassul boleh juga. Beliau ada kitabnya di rumah saya, mengarang kitab bahwasanya Rasulullah memiliki keturunan. Ada di rumah saya kitabnya. Kita punya kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Kita pakai karena memang bagus, yang bagus ya. Khutbah safa wa da'il kadar, kata yang pada Habsyi, ambil yang bagus, tinggalkan yang kotor. Dan maulid ini bukannya nggak punya dalil, dalilnya Al-Quran. Apa sih isinya maulid ini? Isinya tadi dibacakan. Kalau yang bahasa Arab pasti mengerti.
Isinya itu hanya 3 maulid. Kisah tentang Nabi besar Muhammad, pujian kepada Nabi besar Muhammad, sholawat kepada Rasulullah. Ini maulid. Yang pertama kisah. Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah para nabi dan rasul. Kalau kisah nggak boleh, kenapa di Al-Quran mengandung sepertiganya adalah kisah malah? Oh, nggak boleh mengisahkan orang yang sudah meninggal dunia. Loh, sampean mengisahkan kiainya sampean di biskup. Betul? Sang pencelah katanya nggak boleh mengisahkan sesuatu. Nah, bagus kita mendengar kisahnya Nabi besar Muhammad. Al-Quran sepertiganya kisah, dan dikatakan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbita bihi fu'ad. Setiap kami menceritakan cerita tentang Rasul sebelum engkau untuk menguatkan hatimu. Rasulullah saja masih mau dikuatkan hatinya oleh Allah dalam berdakwah, dalam menjalani kehidupan, apalagi kita ini banyak tantangan hidup di zaman sekarang. Kita harus lebih mengenal Rasulullah sehingga hati kita ini kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan yang luar biasa. Kita lihat banyak orang yang tidak kuat menghadapi tantangan, gila, stres, bunuh diri, malah naudzubillah keluar dari agama Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang kuat hatinya dan dikuatkan dengan cerita-cerita Nabi besar Muhammad, akan mudah menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Yang kedua, ini terus terang karena sudah malam ya, jadi saya singkat aja. Yang kedua, pujian terhadap Rasulullah. Maulid tadi pujian terhadap Nabi besar Muhammad. Kita lihat Allah nggak tanggung-tanggung puji Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Pujian luar biasa dari Allah. Sampai-sampai guru saya ngarang kitab Maulid mengatakan di dalam doanya, Allahu qad athna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah sudah memuji Nabi besar Muhammad. Apalah artinya pujian kita ini dibandingkan dengan pujian Allah? Lakinna hubban fis sarair qad da'a limadihi sawwati rabbina wa hadan. Tapi kita tetap memuji beliau karena apa? Didasari oleh perasaan cinta yang sangat besar di dalam hati kita kepada Rasulullah. Dan di zaman kehidupan Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Thabit diriwayatkan di dalam kitab ini, ada di dalam kitab Mughniul Muhtaj, ada di dalam kitab Diwan Hasan bin Thabit dan kitab-kitab lainnya. Hasan bin Thabit di hadapan Rasulullah memuji Nabi besar Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talid nisa'u ulita mubarakan min kulli 'ainin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan darimu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Lebih tampan darimu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Engkau dilahirkan bersih dari segala macam kekurangan, sempurna, seakan-akan engkau dilahirkan oleh Allah sebagaimana permintaan. Pujian tidak dilarang oleh Rasulullah. Bukannya Rasulullah minta dipuji. Bagaimana Rasulullah bisa melarang pujian terhadap beliau? Allah saja sudah memuji Rasulullah. Dan supaya umatnya kita ini tahu boleh pujian terhadap Rasulullah. Dan ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, disambut dengan terbangan ini, terbangannya cuma 1/10 terbangan yang waktu itu, besar terbangannya. Disambut sama wanita dan anak-anak kecil. Marhaban
la khaira da. Tidak dilarang oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah, karena Allah sudah muji beliau. Bagaimana beliau bisa melarang pujian-pujian terhadap diri beliau? Ini yang kedua. Dan setelah Rasulullah meninggal pun ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Ruwahah bin Abdullah bin Ruwahah berziarah ke makamnya Rasulullah, mengucapkan salam, langsung muji Rasulullah. Ya Sayyid as-Sadat, jituka qasidan arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Wallahi ya khairal khalaiqi innani qalban mashuqan la yarumu siwaka. Anta alladhi laulaka ma khuliqa imru'un qalla wa la khuliqa al-wara laulaka. 50 pujian, 50 syair pujian terhadap Rasulullah. Tabi'in yang di zaman beliau enggak ngelarang, Abdullah bin Sabit, enggak ngelarang. Sekarang PC elek, enaknya saja ngomong bid'ah. Yang ketiga, sholawat. Sholawat bukan hanya sama dengan Al-Quran, malah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bilang sama PCL ini dalilnya maulid. Di antara dalilnya maulid sekarang mana dalilnya maulid? Dalil tidak boleh membaca maulid. Satu pasti bertentangan sama Ibn Taimiyah, betul, sama imamnya mereka, kesandung sendiri buah si malakama. Yang kedua, nggak ada ayat khusus melarang maulid, apalagi hadis Rasulullah mengatakan jangan kalian merayakan hari kelahiran saya. Ada dikarang dewi sama PCL ini. Dalilnya hanya satu, ya, nyerang maulid, nyerang tahlil, nyerang zikir, nyerang kunut, nyerang sholawat, nyerang ini. Dalilnya satu tok, ngerti ikut tok PCL ini. Kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya bagus, hadis hasan, rawahu Imam Tirmidzi, bagus hadisnya, tapi penafsirannya yang salah. PCL. Kita bilang kalau kalimat kullu menunjukkan semua. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan dari air semuanya itu hidup. Memang kita ini semuanya hidup dari air mani. Bahkan arsy Allah ciptakan dari air. Tapi ternyata selidik punya selidik malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Loh, katanya Allah semuanya diciptakan dari air yang hidup. Ini malaikat kok dari cahaya, setan jin dari neraka, dari api. Berarti kalimat kullu tidak semua. Kalau kita buka di munjid, kullu itu menunjukkan ba'dun au aktsar, sebagian atau kebanyakan atau sebagian besar. Ini ayat. Hadis Rasulullah bersabda, habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam adalah obat semua penyakit. Kalau gitu, sampean sakit kanker, sampean sakit HIV, nah, sakit yang berat-berat, patah tulang, kasih habbatus sauda, kan dawa, obatnya semua penyakit. Kalau enggak tambah cepat mampus. Di sini kita tahu nggak semua penyakit disembuhkan dengan habbatus sauda, sebagian penyakit atau sebagian besar. Kemudian kalimat bid'ah, sesuatu yang baru. Oke. Kita lihat sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membukukan Al-Quran adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atas desakan para sahabat. Tapi tanpa titik, tanpa harokat, dibukukan Al-Quran, disempurnakan. Sampai lebih ngerti daripada Sayyidina Umar PCL. Lagi-lagi Muhammad bin Taimiyah berpendapat atas perkataan Sayyidina Umar yang dimaksudkan bid'ah di sini bid'ah lughawi. Katanya Ibn Taimiyah, bid'ah lughawi kalau kita lihat di munjid, kullu ma fu'ila min ghairi mithal sabiq, segala sesuatu yang dia lakukan tanpa pendahuluan. Sesuatu yang Ibn Taimiyah sendiri oh, guru saya bilang, guruku PCL sisa, mau belajar mana? Oke, belajar biare.
STAIN ya. Yang bagian ukinya ini sing hadir malam ini. Sing gak hadir ya PSL. Nah, sebenarnya masih panjang ya, masih banyak bid'ah yang dilakukan sahabat, bukan hanya setelah meninggalnya Nabi, bahkan di zaman Nabi masih hidup. Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkannya. Tadi mic-nya tadi sudah mati, itu sudah pertanda. Nah, disuruh berhenti ngomongi. Sekian dulu, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya, hadirin hadirat sekalian, dan bisa menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi. Mari kita minta kehadirat Allah sebagaimana Nabi Adam minta dengan berkat Nabi Muhammad, sebagaimana Badui minta di hadapan Rasulullah dengan berkat Nabi Muhammad. Kita pun mohon kepada Allah dengan berkat rahmat Allah, dengan berkat Nabi besar Muhammad, dengan berkat orang yang dikabulkan doanya di majelis kita, dengan berkat prasangka baik kita kehadirat Allah, kita mohon agar semua dosa kita dan semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, segala kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, segala amal ibadah kita dan mereka diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, kita dan mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang mudah menjalankan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi segala larangan Allah. Kita dan mereka didekatkan oleh Allah, kepada Nabi besar Muhammad, kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang baik, kepada ahli surga dan amalan-amalan ahli surga. Dijauhkan oleh Allah dari tipu daya jin syaitan manusia, dijauhkan oleh Allah dari keburukan zaman ini dan keburukan orang-orang di zaman ini, dijauhkan oleh Allah dari aliran sesat, dijauhkan oleh Allah dari pemahaman yang sesat, dijauhkan oleh Allah dari pemahaman yang menyimpang, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli maksiat, ahli neraka dan amalan-amalan ahli neraka. Kita mohon kepada Allah agar kita dan mereka dibahagiakan hidup di dunia, di kuburan dan di akhirat dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita dan orang-orang kita cintai kala dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut, mulut kita dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diringankan sakaratul maut kita dan mereka, dijadikan kematian kita dan mereka adalah rahmat, tidak dijadikan azab oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah sebelum kematian kita dan mereka, tempat kita dan mereka adalah surga Allah, sehingga kita dan mereka rindu ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu ingin bertemu dengan kita dan mereka, keluarga kita, terutama kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita mohon agar diangkat siksa kubur dari mereka, diberikan nikmat kubur kepada mereka, dijadikan kuburan mereka sebagai taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kala di hari kiamat kita dan mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, berdiri di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad, memandang wajah Nabi besar Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi Muhammad, melewati Siratal Mustaqim dituntun oleh Nabi besar Muhammad, ditemani oleh Rasulullah ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ketika diberikan kitab kita, ketika di mizan, ditemani oleh Nabi besar Muhammad, masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la'anna wa la'an hawalaina wa la'an ahlina wa la'an awladina wa la'an ahbabina wa la'an walidina matrudan wa la mathuma wa la shaqiyya. Allahumma hdina wa iyyahum bihudak waj'alna wa iyyahum mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina wa iyyahum waliyan siwak wa la taj'alna wa iyyahum mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tambahin, tadi saya lupa ya, ada satu kejadian di zamannya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sekitar 60-70 tahun yang lalu. Ketika Masjidil Haram sudah banyak makmum, maka raja memanggil ulama mereka, ulama Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja tanya, ini makmum sudah banyak, apakah kita perlu mikrofon? Ya, katanya raja. Dulu nggak pakai mikrofon. Ulama Wahabi dengan tegas ngomong, bid'ah.
Masa ini masuk neraka ya? Yang ngomong kacamatanya tebal. Ditanya Syed Alwi bagaimana? Katanya Syed Alwi, mikrofon atau sound system itu fungsinya untuk membesarkan suara sebagaimana kacamata ditunjuk untuk membesarkan pandangan. Akhirnya Raja bilang kita pakai mikrofon, katanya bid'ah tapi sekarang dipakai ya. Di Masjidil Haram tuh sound systemnya nomor 1 sedunia. Kalau bid'ah jangan dipakai, ayo jerit-jerit toh. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.